Halo semuanya, hari ini kita akan belajar audit sistem informasi. Sebelumnya, kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Rizal SE MSI, AK, CMA, CSRS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Merlinda Simamora dengan NIM 7233220036 dan rekan saya Bolivia Renata Syanipar dengan NIM 7233220037. Adapun subtopik yang akan kita bahas yang pertama, definisi audit sistem informasi. Yang kedua, faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi. Yang ketiga, tujuan audit sistem informasi. Yang keempat, ruang lingkup audit sistem informasi. Yang kelima, jenis audit sistem informasi. Yang keenam, standar kerangka kerja audit. Yang ketujuh, teknik dan alat yang digunakan dalam audit sistem informasi. Kemudian yang terakhir, tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, kita bahas definisi audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal, tindakan, dan transaksi kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Audit ini merupakan gabungan dari berbagai ilmu seperti traditional audit, kemudian manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavior science. Nah, sekarang kita akan bahas faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi. Yang pertama, mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua, mendeteksi resiko kehilangan data. Yang ketiga, mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat atau tidak lengkap. Yang keempat, menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Yang kelima, mendeteksi resiko error komputer. Yang keenam, mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer. Dan yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Dan yang kedelapan, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Nah, sekarang kita masuk tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, keamanan aset. Maksudnya itu, keamanan aset sistem pengendalian internal yang kuat harus melindungi aset informasi perusahaan, termasuk berkas data, perangkat keras, perangkat lunak, atau sumber daya manusia untuk menghentikan penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, sistem keamanan aset merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh bisnis. Kemudian yang kedua, menjaga integritas data, itu maksudnya data merupakan salah satu ide dasar dari sistem informasi. Karakteristik tertentu dari data merupakan kebenaran, kejujuran, dan kelengkapan. Bisnis tidak akan lagi memiliki laporan atau hasil yang akurat jika integritas data tidak dijaga, atau bahkan dapat mengalami kerugian. Yang ketiga itu efisiensi sistem. Itu maksudnya efisiensi sistem informasi suatu bisnis merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Jika suatu sistem informasi memenuhi kebutuhan pengguna, maka sistem tersebut dianggap efektif. Yang keempat, efisiensi sistem. Ini maksudnya suatu sistem dianggap efisiensi jika dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan sumber daya informasi yang paling sedikit. Maka efisiensi menjadi krusial ketika kapasitas komputer tidak lagi memadai atau tidak perlu menilai apakah efisiensi sistem masih memadai atau perlu menambah sumber daya. Yang kelima itu ekonomi. Maksudnya itu ekonomi mengatur atau mengukur nilai moneter dari uang dengan menghitung biaya atau manfaat dari kerugian ekonomi
Efisiensinya adalah penggunaan sumber daya sedikit mungkin dan untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun, ekonomi lebih merupakan faktor dari ekonomi. Yang keenam itu aksesibilitas. Itu maksudnya aksesibilitas ini berkaitan dengan layanan dan bantuan TI. Proses bisnis harus didukung oleh TI atau tingkat ketersediaan sistem menurut seiring dengan frekuensi gangguan. Yang ketujuh itu privasi. Itu merupakan pengamanan data dan pencegahan akses yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, keandalan. Ketepatan dan kecepatan bagi manajemen dalam pelaporan, akuntabilitas, dan manajemen organisasi. Sekarang kita masuk ruang lingkup audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi informasi dalam suatu organisasi dapat dikelola secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan teknis semata, tapi juga mencangkup aspek manajerial, keamanan, kepatuhan, serta kontribusi teknologi informasi terhadap strategi organisasi. Dengan demikian, ruang lingkup audit sistem informasi bersifat komprehensif dan meliputi beberapa area utama berikut ini. Yang pertama, audit infrastruktur TI. Maksudnya itu meliputi pemeriksaan terhadap perangkat keras seperti server, komputer, perangkat jaringan, perangkat lunak, atau sistem operasi aplikasi dan jaringan komunikasi. Tujuannya itu untuk memastikan infrastruktur TI memadai, aman, serta mendukung kebutuhan organisasi. Kemudian, yang kedua, pengendalian aplikasi atau general control. Itu mencangkup kebijakan prosedur dan praktek manajemen TI. Audit difokuskan pada keamanan fisik, pusat data, kontrol akses, pengelolaan perubahan sistem, pencatatan, hingga rencana pemulihan bencana. Yang ketiga, audit keamanan sistem informasi. Maksudnya itu menilai apakah sistem aplikasi dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, validitas, dan otorisasi atas data. Audit dilakukan mulai dari input, proses, hingga output. Yang keempat, audit keamanan sistem informasi. Fokus pada perlindungan data dan sistem terhadap akses tidak sah, penyalahgunaan maupun serangan siber. Dilakukan dengan mengevaluasi mekanisme autentikasi dan manajemen hak akses pengguna. Yang kelima, audit operasional sistem informasi, yaitu menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya TI termasuk kinerja sistem, kapasitas penyimpanan, serta pemeliharaan perangkat. Kemudian audit kepatuhan, maksudnya itu mengevaluasi apakah pengelolaan sistem informasi sudah sesuai dengan regulasi eksternal dan kebijakan internal organisasi. Yang ketujuh, audit strategi dan tata kelola TI. Maksudnya itu memastikan bahwa pengelolaan sistem informasi selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Audit menilai kesesuaian perencanaan strategi TI, struktur organisasi TI, dan peran TI dalam mendukung kepatusan bisnis. Kemudian kita masuk ke jenis audit sistem informasi yang akan dibawakan oleh rekan saya Bolivia Renata Syanipar. Selanjutnya kita masuk kepada jenis audit sistem informasi. Jenis audit sistem informasi ini ada 3 jenis, di mana dia berdasarkan luas pemeriksaan, berdasarkan jenisnya, dan juga berdasarkan bidangnya. Jenis audit berdasarkan luas pemeriksaannya itu dimulai dari general audit atau pemeriksaan umum, di mana pengertiannya adalah pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP independen yang tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran yang dilakukan sesuai standar profesional akuntan publik, Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etik KAP, serta standar pengendalian umum.
Selanjutnya ada special audit. Special audit atau pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP independen. Dalam audit ini, auditor tidak perlu memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa. Prosedur audit juga lebih terbatas dibanding general audit. Kemudian ada pembagian jenis audit yang sejenis, ada audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah kegiatan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas organisasi. Auditor internal membantu manajemen menilai risiko, pengendalian, dan proses organisasi. Audit ini memberikan analisis, wawasan, dan juga rekomendasi berbasis data. Selanjutnya ada audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen yang memenuhi syarat. Tujuannya untuk menilai apakah catatan akuntansi akurat, lengkap, sesuai PSAK, serta apakah laporan keuangan menyajikan posisi keuangan secara wajar. Kemudian ada audit berdasarkan bidang. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit laporan keuangan, audit kepatuhan atau ketaatan, audit operasional, dan audit forensik. Kita masuk ke audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit laporan keuangan memperoleh dan mengevaluasi bukti laporan keuangan dalam entitas dengan tujuan memberikan pendapat apakah laporan tersebut disajikan secara wajar. Selanjutnya, audit kepatuhan atau ketaatan. Audit ini menilai apakah kegiatan keuangan atau operasional suatu entitas sudah sesuai dengan hukum, peraturan, atau kebijakan yang berlaku. Contohnya, pemeriksaan SPT pajak oleh kantor pajak. Yang ketiga, audit operasional. Audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas operasional organisasi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Tujuannya adalah menilai kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan rekomendasi. Yang terakhir ada audit forensik. Audit ini bertujuan mendeteksi dan mencegah kecurangan atau fraud, biasanya dilakukan untuk kasus kecurangan bisnis, investigasi kriminal, perselisihan pemegang saham, kerugian ekonomi, hingga perselisihan pernikahan. Baik, kita masuk ke subbab yang kelima, di mana itu kita akan membahas standar kerangka kerja audit sistem informasi. Audit sistem informasi menggunakan sejumlah standar, seperti COBIT, ISO 27001, NIST, dan ITIL. Kita bahas yang pertama, COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Campbell mengklaim bahwa COBIT merupakan metode untuk menerapkan tata kelola TI, untuk menciptakan standar umum dalam bentuk pedoman dalam pengaturan yang lebih khusus. Suatu organisasi harus menggunakan kerangka kerja COBIT bersama dengan sumber daya lainnya. Dari segi struktur, COBIT merupakan kumpulan tujuan pengendalian teknologi informasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi tahapan audit. Tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait COBIT yang saat ini berada pada edisi keempat merupakan kumpulan dokumentasi praktik terbaik untuk tata kelola teknologi informasi yang kesenjangan antara masalah teknis, persyaratan pengendalian, dan dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna dalam menjembati risiko bisnis menurut Ilmu Teknologi Governance Institute. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ISO 27001 atau Standar Manajemen Keamanan Informasi. Salah satu standar manajemen keamanan informasi yang paling banyak digunakan secara global adalah ISO 27001 yang merupakan landasan yang diakui secara global untuk praktik terbaik ISMS. Kurangnya sistem manajemen keamanan informasi yang efisien dapat berdampak serius pada keuangan dan reputasi. Standar ini telah menjadi aspek penting dari program tata kelola, risiko, dan kepatuhan teknologi informasi, di mana banyak organisasi dan merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko keamanan informasi organisasi manapun. Yang ketiga kita bahas NIST atau National Institute of Standard and Technology.
di mana ini merupakan lembaga non-regulasi milik Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang mengembangkan berbagai standar dan teknologi terkait fisika. Awalnya bernama National Bureau of Standards. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1901 dan berganti nama menjadi NIST pada tahun 1988. Kantor pusat NIST di Amerika Serikat berlokasi di Gettysburg, Maryland. Kantor ini merupakan bagian dari Departemen Perdagangan. Sasaran utama NIST adalah untuk memajukan daya saing dan inovasi industri. Aktivitas NIST diatur dalam program laboratorium yang meliputi yang pertama, sains dan teknologi skala nano, yang kedua teknik, yang ketiga teknologi informasi, yang keempat penelitian neuron, yang kelima pengukuran material, yang keenam pengukuran fisik, dan selanjutnya kita masuk ke penjelasan terakhir mengenai standar kerangka kerja audit, yaitu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Adalah seperangkat 34 praktik terbaik untuk mengelola dan meningkatkan penyediaan layanan dan dukungan teknologi informasi. Misi utamanya adalah membantu perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan. Information Technology Infrastructure Library adalah layanan teknologi informasi dengan mengkoordinasikan tujuan singkat dari ITIL. Badan Pusat Komputer dan Teknologi atau CCTA, pemerintah Inggris mengadopsi nama tersebut untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1980-an ketika menerbitkan dan menyebarluaskan Jusinan Praktik Terbaik Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Namun pada tahun 2013, ITIL menjadi kata yang terpisah dan tidak lagi merujuk pada Information Technology Infrastructure Library. Kita masuk ke pembahasan yang subbab ke-6, yaitu teknik dan alat yang digunakan dalam audit sistem informasi. Audit sistem informasi menggunakan berbagai metode dan instrumen termasuk analisis data, audit berbantuan komputer, dan audit tradisional. Metode audit konvensional, penghitungan tes, wawancara, dokumentasi, konfirmasi, pemeriksaan fisik, dan observasi. Metode audit berbantuan komputer meliputi yang pertama audit sampling, yang kedua simulasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat penelaan analisis, yang kelima penyusunan kertas kerja pemeriksaan, yang keenam kalkulasi, perbandingan, dan manipulasi data, yang ketujuh pemeriksaan kelengkapan data, yang kedelapan analisis data, yang kesembilan mencari tren, penyimpangan, atau terbukti ketidakpatuhan, yang kesembilan yang ke-10, menilai kemanjuran, keamanan, dan kesesuaian sistem informasi. Yang ke-11, alat bantu audit berbantuan komputer. Yang ke-12, perangkat lunak untuk audit umum. Yang ke-13, program spreadsheet. Yang ke-14, sistem manajemen basis data. Yang ke-15, aplikasi untuk query dan laporan seperti Miss Query, Crystal Report. Kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu tahapan audit sistem informasi. Di sini kita akan membahas dimulai dari perencanaan audit, pengujian pengendalian, pengujian transaksi, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, dan yang terakhir penyelesaian dan pengakhiran audit. Nah, kita masuk yang pertama itu perencanaan audit atau planning di audit. Perencanaan merupakan tahap awal dari aktivitas audit sistem informasi untuk memastikan apakah pekerjaan audit dapat diterima. Auditor eksternal menyelidiki pelanggan dengan menyelesaikan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan anggota audit. Yang kedua, membuat perjanjian audit tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan data latar belakang klien. Yang keempat, memahami permasalahan hukum klien. Yang kelima, memeriksa praktik terkini untuk memahami operasi klien. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi bahaya audit di dalamnya. Selanjutnya, pengujian pengendalian.
Ketika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian risiko berada pada level tertinggi, mereka akan melakukan uji pengendalian dan menggunakan hasilnya sebagai panduan untuk menurunkan biaya pengujian saat itu. Penilaian ini lebih menyeluruh diperlukan karena auditor tidak akan dapat menentukan apa identifikasi pengendalian telah berjalan secara efisien selama fase tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian transaksi. Untuk menentukan apakah ada kesalahan atau kejanggalan dalam aktivitas transaksi yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan yang signifikan dalam laporan keuangan, auditor akan menguji transaksi terkini, menelusuri jurnal dari sumber dokumen terkini, memeriksa berkas, dan memverifikasi keakuratan data merupakan bagian dari pengujian transaksi. Yang keempat, kita masuk ke pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, di mana penetapan harga dan kesatuan data perusahaan harus diperhatikan untuk menentukan strategi yang diadopsi dalam fase tersebut. Misalnya menghitung ulang aset tetap perusahaan, memverifikasi utang, dan menghitung persediaan fisik adalah beberapa contoh pengujian substantif yang akan diterapkan. Yang terakhir kita masuk ke tahapan penyelesaian dan pengakhiran audit. Agar bukti saat ini dapat digunakan sebagai bahan laporan di kemudian hari, auditor eksternal akan melakukan sejumlah pengujian tambahan selama proses audit. Demikianlah pemaparan materi kami. Sekarang kita masuk kesimpulan. Saya akan membacakan dan menjelaskan kesimpulan yang telah kami simpulkan, di mana yang pertama itu audit sistem informasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menilai bukti untuk memastikan keamanan aset, menjaga integritas data, serta menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan utama audit sistem informasi adalah melindungi aset informasi, menjamin integritas data, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, memastikan aksesibilitas serta privasi, dan mendukung keberlangsungan organisasi. Untuk ruang lingkup audit sendiri mencakup berbagai aspek seperti audit infrastruktur, pengendalian umum, pengendalian aplikasi, keamanan informasi, audit operasional, audit kepatuhan, serta audit strategi dan tata kelola teknologi informasi. Jenis-jenis audit sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu audit umum atau general audit, audit khusus atau special audit, audit internal, audit eksternal, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, dan audit forensik. Selanjutnya, standar dan kerangka kerja yang digunakan dalam audit sistem informasi antara lain COVID, ISO 27001, NIST, dan ITIL yang menjadi acuan dalam pengendalian, keamanan, serta tata kelola teknologi informasi. Yang terakhir, teknik dan alat dalam audit sistem informasi meliputi metode konvensional seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, maupun berbantuan komputer dengan software khusus seperti ACL, IDEA, SAS, dan Arbutus Analyzer. Dengan demikian, audit sistem informasi bukan hanya sekedar kegiatan teknis, melainkan juga strategi penting dalam memperkuat tata kelola organisasi, mengurangi risiko, menjaga keamanan data, serta meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal maupun pihak internal di era digital. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga kami memohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian kata yang kami sampaikan. Bye-bye.